Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya di pertemuan untuk membahas soal matematika. Kali ini matematikanya adalah matematika wajib ya. Adapun materinya tentang sistem persamaan linear kuadrat. Oke, kita langsung saja bahas. Ada beberapa soal yang akan kita bahas di sini. Oke, yang pertama adalah kita diberikan dua persamaan ya. Yang pertama adalah persamaan kuadrat, yang kedua persamaan linear. Nah, pertanyaannya, sistem persamaan ini dipenuhi oleh berapa nilai X, berapa nilai Y yang memenuhi. Oke, jadi langkahnya kita samakan saja, atau disubstitusi juga boleh ya istilahnya. Jadi kita bikin Y sama dengan Y. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan menghilangkan Y atau variabel Y. Dengan cara kita samakan Y-nya, nah yang pertama katakanlah yang parabola ya, yang fungsi kuadrat. Nah, X kuadrat minus 4X plus 1. Adapun Y yang kedua adalah 2X minus 7. Nah, kita jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk X. Maka kita peroleh menjadi X kuadrat min 4X min 2X menjadi minus 6X. Ya, 1 ditambah 7 jadi plus 8. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai X dengan cara kita faktorkan. Oke, jadi X kali X, ya, dua bilangan dikali hasil 8, dijumlahkan min 6 jadi min 4 dengan min 2. Ya, maka dapatlah nilai X-nya sama dengan 4, ya, atau X sama dengan 2. Nah, kemudian di sini dapat dua nilai X, tinggal kita mencari berapa nilai Y-nya. Kalau X-nya sama dengan 4, ya, berapa nilai Y yang akan memenuhi. Nah, kita boleh substitusikan di salah satu persamaan yang diberikan. Katakan di persamaan yang kedua yang lebih mudah. Oke, di persamaan yang kedua maka kita peroleh 2X min 7, X-nya 4, dikurang 7. Ya, jadi sama dengan 8 dikurang 7. Sama dengan 1. Kalau kita tadi masukkan ke persama-persama juga hasilnya sama, 1 ya. Oke, sekarang untuk X sama dengan 2, maka akan kita peroleh nilai Y-nya, ya, 2X min 7, maka 2 kali X, X-nya 2, dikurang 7, ya, sama dengan 4 min 7, sama dengan min 3. Ya, oke, yang ada di sini opsinya adalah yang ketika X-nya 2, Y-nya sama dengan min 3. Ya, jadi kita pilih opsinya X-nya 2, Y-nya min 3. Ya, yang D ya, untuk soal nomor 1. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke ya, nah, soal nomor 2 setipe dengan soal nomor 1. Pertanyaannya himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Ya, himpunan penyelesaian. Nah, dari sistem persamaannya ada dua. Persamaan pertama adalah persamaan fungsi kuadrat, yang kedua fungsi linear. Ya, oke, saya tuliskan dulu. Yang pertama ini X kuadrat tambah 2X minus Y minus 11 sama dengan 0. Nah, persamaan yang keduanya adalah 3X minus Y minus 9 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita boleh mensubstitusi atau mengeliminasi. Ya, salah satu variabel yang diberikan. Di sini kan ada dua variabel X dan Y. Nah, katakanlah kita menghilangkan Y. Ya, boleh substitusi dengan cara seperti tadi, soal nomor 1. Bisa juga kita eliminasi. Ya. Ya, kita hilangkan Y-nya dengan cara kita kurang. Ya, persamaan pertama dikurang persamaan yang kedua, jadi habis ya Y-nya, maka kita peroleh X kuadrat 2X dikurang 3X jadi min X, min 11 kurang min 9 jadi minus 2, ya, sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita faktorkan untuk dapatkan X, jadi X minus 2, ya, dikali hasil min 2 dijumlahkan min 1, min 2 dan plus 1, ya. Nah, maka dapatlah nilai X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih salah satu persamaan untuk mencari nilai Y, katakanlah dari persamaan yang kedua saja. Nanti kalau sana min Y kita hilangkan, jadi Y sama dengan, ya, maka kita peroleh 3X minus 9. Ya. Nah, Y sama dengan 3X minus 9. Maka
Ketika X-nya sama dengan 2, nah nilai Y-nya sama dengan 3X min 9, 3 kali 2 kurang 9. Maka dapatlah Y-nya 6 kurang 9 min 3. Jadi solusi yang pertamanya adalah X-nya 2, Y-nya min 3. Nah, dapat solusi pasangan 2, min 3. Oke, kemudian ketika X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan 3X min 9, 3 kali X, X-nya min 1 kurang 9. Nah, maka Y-nya sama dengan min 3, min 9 jadi minus 12. Maka dapatlah nilai X-nya min 1, pasangan Y-nya adalah min 12. Ya. X-nya min 1, Y-nya 12. Maka kita peroleh opsinya adalah 2 min 3 min 1 min 12. Oke, yang B ya. Untuk soal nomor 2. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bila X dan Y bilangan bulat dan memenuhi sistem persamaan, maka nilai 2X tambah 3Y tambah 9 sama dengan, jadi intinya kita mencari X-nya berapa, Y-nya berapa yang memenuhi sistem persamaan ini. Ya. Oke, nah di sini kalau kita perhatikan lebih mudah kita selesaikan dengan substitusi ya. Jadi dari persamaan kedua ini 4Y tambah X min 2 sama dengan 0, ya, maka kita peroleh X-nya sama dengan 2 min 4Y. Ya. Jadi X-nya sama dengan 2 min 4Y. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan pertama. Ya. Jadi persamaan pertamanya X kuadrat, X-nya langsung diganti dengan 2 min 4Y. 2 min 4Y ya, kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X. X-nya ganti lagi dengan 2 min 4Y ya, alias kita substitusikan X-nya. Ditambah 3Y minus 16 ya, sama dengan 0. Oke ya. Nah, jadilah persamaan kuadrat nantinya dalam bentuk Y. Nah, ini kita uraikan 2 min 4Y pangkat 2 jadi 4 ya, 2 kuadrat 4 dikurang 2 kali 2 kali min 4Y sama dengan minus 16Y tambah min 4Y kuadrat 16Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 kemudian min 4 kali 2 min 8 min 4 kali min 4Y jadi plus 16Y tambah 3Y minus 16. Oke, sama dengan 0. Nah, kita urutkan dari yang pangkatnya tertinggi yakni Y kuadrat. Jadi 17Y kuadrat. Kemudian yang Y ini habis ya. Min 16Y dengan plus 16Y. Ya, jadi sisanya hanya 3Y. Jadi plus 3Y. Kemudian konstantanya 4 kurang 8 ya, min 4. Min 4 min 16 jadi minus 20. Sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita faktorkan untuk mencari berapa nilai X dan Y yang memenuhi ya. Nah, kita cari Y itu berapa dengan cara kita faktor. Nah, jadi 17Y dengan Y ya sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari angkanya berapa nih? Oke, 1 dan 20 tentunya ya. Oke, 1 dengan 20. Jadi kita punya di sini minus, ini jadi plus 20. Jadi min 17Y, 20Y. Oke ya. Oke, jadi dapatlah plus 3Y. Nah, maka dapat di sini solusi pertamanya Y sama dengan minus 20 per 17 ya, atau solusi keduanya Y sama dengan 1. Oke, berapa nilai 2X tambah 3Y tambah 9? Oke, solusi yang pertama adalah coba kita pilih katakanlah Y sama dengan 1. Kalau Y 1 maka X-nya sama dengan, kita ambil dari persamaan ini ya. Nah, X-nya sama dengan 2 min 4Y, maka jadi 2 dikurang 4 kali 1. Maka dapatnya X-nya sama dengan 2 kurang 4 sama dengan min 2. Oke ya, Y-nya 1, X-nya min 2. Maka kita peroleh pertanyaannya 2X tambah 3Y tambah 9
Apakah nanti ada di opsinya ya 2x tambah 3y tambah 9. Jadi sama dengan 2 kali x, x min 2 jadi min 4 tambah 3 kali y, y-nya 1 jadi 3 kali 1 3 tambah 9. Jadi min 4 tambah 12 ya, atau min 4 tambah 3 min 1 tambah 9 8. Oke ya, ternyata ada di opsi. Jadi kita nggak perlu mengecek untuk solusi yang kedua ya. Oke. Jadi untuk soal nomor 3 opsinya adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Oke, soal nomor 4. Nah, di sini kita diberikan sistem persamaan juga, ya, linear dan kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah nilai M ya, agar sistem persamaan mempunyai satu penyelesaian. Ya, ingat satu penyelesaian. Nah, langkahnya adalah kita hilangkan dulu salah satu variabelnya, katakanlah Y yang mudah kita hilangkan. Nah, ya, kita bikin saja Y sama dengan Y. Nah, katakanlah Y pertama adalah fungsi kuadrat. Ya, jadi Y X kuadrat minus 5 tambah mx jadi min 5x min 5 min mx ya, min mx tambah 5m. Nah, ini y yang pertama. Y yang kedua adalah fungsi linear ini sama dengan x min 3m. Oke, jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk x. Jadi kita punya x kuadrat min 5x min x jadi minus 6x ya, min mx 5m tambah 3m jadi plus 8m sama dengan 0. Oke ya, kita sederhanakan penulisannya jadi x kuadrat min dari 6 plus mx ya ditambah 8m. Oke. Nah, ini koefisien x kuadrat kan 1 ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa bentuknya jadi persamaan kuadrat dengan koefisien x kuadratnya 1, koefisien x-nya adalah minus 6 tambah m, koefisien konstanta ya, konstantanya adalah 8m. Oke, di sini permintaannya agar sistem mempunyai satu penyelesaian, ya, agar sistem mempunyai satu penyelesaian, maka satu penyelesaian, maka syaratnya apa? Syaratnya D-nya harus sama dengan 0 diskriminannya. Ya, diskriminan sama dengan 0, diskriminan rumuskan B kuadrat min 4AC sama dengan 0 ya. B-nya adalah minus dari M tambah min dari 6 tambah M ya. Jadi minus 6 tambah M dipangkatkan 2 nah, dikurang 4 kali A kali C, A nya 1, C nya 8M sama dengan 0. Oke, ini kalau kita uraikan jadi min dikuadratkan jadi positif, 6 tambah M kuadrat jadi 36 tambah 2 kali M kali 6 sama dengan 12M tambah M pangkat 2 dikurang 32M sama dengan 0. Kita urutkan penulisannya mulai dari M kuadrat, 12M dikurang 32M jadi minus 20M tambah 36 sama dengan 0 ya, maka kita peroleh M-nya dengan cara difaktor terlebih dahulu jadi M kali M dikali hasil 36 dijumlahkan min 20 jadi min 2 dengan minus 18. Nah, maka dapatlah M-nya sama dengan 2 ya, atau M-nya sama dengan 18. Ya. Oke, jadi kita pilih opsinya 2 18. Oh, di sini 8 ya, harusnya 18 ya. Oke, nanti bikin aja F ya. Nah, di sini 2 dan 18. Oke, ini untuk soal nomor 4. Ya, jadi nomor 4 jawabannya adalah M-nya sama dengan 2. Nah, M sama dengan 18 agar sistemnya mempunyai satu penyelesaian. Ya, jadi artinya X, Y-nya hanya 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke ya, serupa dengan soal tadi ya. Batas nilai M, ya tetap nilai M yang ditanya, agar sistem persamaan ini mempunyai dua penyelesaian. Oke ya, jadi kemungkinannya bisa 0, bisa 1, bisa 2 ya. Sistem tuh kalau seandainya mempunyai
0 penyelesaian berarti nggak punya penyelesaian, diskriminannya harus lebih kecil dari 0. Kalau mempunyai satu penyelesaian, diskriminannya sama dengan 0. Memiliki dua penyelesaian, diskriminannya lebih besar dari 0. Berarti ini syaratnya nanti harus, ya, syaratnya diskriminannya harus lebih besar dari 0. Oke ya. Oke, langkahnya sama seperti nomor 4 tadi, kita bikin Y sama dengan Y, atau boleh juga nanti kita eliminasi ya, karena Y dan X-nya dalam satu ruas. Oke, jadi Y min MX kuadrat minus 2X tambah 12M sama dengan 0. Nah, persamaan yang keduanya Y ya, ditambah 3MX ya, ditambah 32 sama dengan 0. Oke, kita eliminasi dengan cara dikurang tentunya ya. Maka kita peroleh hasilnya jadi minus MX kuadrat min 2X min 3MX ya, ditambah 12M min 32 sama dengan 0. Oke ya. Nah, kemudian menjadi minus MX kuadrat, atau kita kali min saja nih. Ya, kita kali min kedua ruas ya, maka kita peroleh menjadi MX kuadrat plus 2X plus 3MX minus 12M plus 32 sama dengan 0. Oke ya. Nah, jadi sini A-nya tuh M. Ya. Kemudian B-nya berarti 2 tambah 3M. Dari X. Nah, konstantanya kita tulisnya 32 minus 12M. Oke ya, jadi kita dapat A-nya adalah M. B-nya adalah 2 tambah 3M. C-nya 32 min 12M. Oke, syaratnya kan dia lebih besar sama dengan besar dari 0 ya. Nah, maka B kuadrat min 4AC besar dari 0. B-nya adalah 2 tambah 3M kuadrat dikurang 4 kali A-nya adalah M dikali C. C-nya 32 minus 12M. Ya, harus lebih besar dari 0. Nah, kemudian ini kita uraikan dulu. Jadi 4 tambah 2 kali 2 kali 3M, 12M, 3M pangkat 2, 9M pangkat 2. Min 4M kali 32, 128M. Nah, min 4M kali min 12M jadi plus 48M pangkat 2. Oke, kita urutkan dari yang M kuadrat dulu. 4 tambah 9 tambah 48 sama dengan 57 ya, M pangkat 2. Kemudian yang M 128 ya, 12 kurang 128 jadi minus 116 ya. 116M, kemudian konstantanya adalah 4. Oke, lebih besar dari 0. Oke. Berapa nilai M yang memenuhi? Nah, lebih besar dari sama dengan 0, maka langkah pertama kita faktorkan dulu ya, untuk mencari batasnya. 57M pangkat 2 ya, kita bikin 57M dengan M ya. Kemudian 4 nanti 2 dengan 2 ya, ini kalau kita kali jadi 114 dengan 2 ya, jadi min 2 dengan min 2, maka dapatlah pembatasnya ini adalah M sama dengan 2 per 57 ini sebagai batas saja ya. M sama dengan 2 batasnya. Kita bikin garis bilangan ya, M-nya adalah 2 per 57, kemudian kedua M-nya 2 ya. Darah yang paling kanan adalah positif ya. Nah, karena koefisien dari M dan M-nya positif, kalau dikalikan positif, maka paling kanan positif, selanjutnya negatif, nah, kemudian positif. Nah, yang dipinta adalah lebih besar dari 0 ya, maka kita ambil lebih besar dari 0 kan positif, maka kita ambil yang positif hasilnya. Nah, ini daerah atau batasan nilai M agar solusi mempunyai dua penyelesaian. Nah, maka dapatlah HP-nya M-nya kurang dari 2 per 57 atau ya M-nya lebih besar dari 2. Maka kita pilih opsinya yang A ya, untuk soal nomor 5. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 5.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Oke ya, nilai A maksimum. Oke. Nilai A maksimum sehingga sistem persamaan mempunyai penyelesaian. Ya, makna mempunyai penyelesaian berarti A-nya bisa ada 1A, ya. 1 nilai A, bisa juga 2 nilai A dan seterusnya. Gitu ya. Sorry, bukan A ya, X, sorry. 1 nilai X sama Y-nya ya. 1 nilai XY atau 2 nilai XY-nya. Gitu ya, karena variabelnya kan X dan Y. Oke ya. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, soal nomor 4 dan soal nomor 5. Jadi kita punya X tambah Y sama dengan 4A, 2X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 12A kuadrat, 12A. Maka kita gunakan cara substitusi. Oke ya, dari persamaan yang pertama, katakanlah kita ingin mensubstitusikan nilai menghilangkan Y. Jadi Y sama dengan 4A minus X. Nah, jadi nanti nilai Y ini kita substitusikan ke persamaan kedua. 2X kuadrat plus Y pangkat 2. Y-nya diganti dengan 4A minus X. Pangkat 2 sama dengan 12A. Nah, seperti ini. Ya, jadi Y-nya adalah 4A min X. Oke, selanjutnya kita uraikan ya yang 4A min X pangkat 2-nya. Jadi 2X kuadrat tambah 4A dipangkatkan 2, 16A pangkat 2. Dikurang 2 kali 4A kali min X sama dengan min 8AX ditambah min X pangkat 2 X kuadrat sama dengan 12A. Ya, maka kita peroleh 2X kuadrat dengan X kuadrat jadi 3X kuadrat. Kemudian yang X hanya min 8, 8AX jadi min 8AX ditambah 16A kuadrat dikurang 12A. Ya, sama dengan 0. Jadi dapatlah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk X ya, di mana nilai A-nya ya, koefisien X kuadratnya 3, koefisien X-nya adalah min 8A, konstantanya adalah 16A kuadrat min 12A. Nah, sekarang syarat agar dia mempunyai penyelesaian, 1 atau 2 penyelesaian, maka syaratnya adalah D, ya, kalau 1 penyelesaian sama dengan, kalau 2 penyelesaian lebih besar, maka menjadi lebih besar dari sama dengan 0. Ya, nah, karena mempunyai penyelesaian bisa 1 bisa 2. Oke, kita lanjutkan. Jadi D-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, D ini adalah kan B kuadrat min 4AC ya. B-nya min 8A jadi minus 8A pangkat 2 dikurang 4 kali A hanya 3 kali C, C-nya 16A pangkat 2 minus 12A. Ya, ini harus lebih besar sama dengan 0. Min 8A dipangkatkan 2 jadi 64A pangkat 2. Ya, 4 kali 3 12 ya. Jadi min 12 kali 16. Ya. 4 kali A kali C. Oke. Ini jadi 12 16A pangkat 2 dikurang 12A. Lebih besar sama dengan 0. Oke, ini bisa kita sederhanakan dibagi 4 ya. Atau ini bisa diuraikan dulu sebelumnya. Jadi 64A kuadrat minus 12 kali 16A pangkat 2 jadi plus 144A. Nah, ini kita bagi 64 langsung bisa kayaknya. Dibagi 64. Bisa gak ya? Kita bagi berapa nih? Bagi 64 bisa, dibagi 64. Nah, ini nggak bisa bagi 64 ya. Ya, jadi ini kita bagi 16 bisa gak nih? 72 36 bisa ya bagi 16 ya. Oke, dibagi 16 saya berarti. Jadi 4A kuadrat bagi 16 ya 12A pangkat 2 ya. Dibagi 16 ya 9 ya. Nah, besar sama dengan 0. Oke, wah ini A kuadrat dengan A kuadrat bisa kita
Nah, sederhanakan, jadi minus 8A pangkat 2 ditambah 9A. Oke, kita keluarkan A-nya. Jadi kita punya 9 min 8A. Tadi lebih besar sama dengan 0. Oke, kita bikin garis bilangan. Oke, pembuat nolnya adalah ya A sama dengan 0. Ya, A sama dengan 0 dan A sama dengan 9/8. Ya, 9/8. Oke. Tanda paling kanan adalah negatif ya. Ya, negatif. Ya, karena koefisien pangkat A tertingginya adalah negatif, ya negatif 8. Kemudian menjadi positif, ini negatif. Gitu ya. Ya, yang kita ambil yang mana? Negatif atau positif? Karena mintanya lebih besar sama dengan 0 berarti yang positif. Nah, ya. Sehingga solusinya adalah ya, A-nya harus ada di antara 0 sampai 9/8. Nah, kita gunakan sama dengan karena di sini pakai sama dengan. Oke ya. Nah, pertanyaan nilai A maksimum, ya A maksimum yang tentunya 9/8. Ya, karena A-nya dari 0 sampai sama dengan 9/8. Maka kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 6. Nah, itu pembahasan soal nomor 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7, jika X, Y ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan pertama dan kedua ini ya, sama 1 dan 2, maka jumlah semua nilai A tambah B di mana A dan B bukan bilangan bulat. Nah, ingat, A dan B di sini bukan bilangan bulat. Oke ya, pertanyaannya adalah jumlah semua nilai A plus B. Oke, kita akan gunakan substitusi tentunya ya. Di sini ada 3X tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, maka kita bikin X sama dengan atau Y sama dengan. Ya, bebas nih ya. Kan di sini ada 3 dan 2. Mungkin lebih enak kita bikin 2Y ya. Jadi dari persamaan kedua ini, kita bikin 2Y sama dengan 3 minus 3X. Sehingga Y-nya sama dengan 3 min 3X ya dibagi 2. Oke ya. X dibagi 2. Oke ya, nah, kita lanjutkan. Jadi kita punya ini yang nanti akan kita substitusikan. Atau bisa juga 2Y sama dengan 3 min 3X. Oke, persamaan yang pertama kita punya 2XY ya. Atau bisa juga X kali 2Y ya. X kali 2Y, 2Y kita ambil 3 min 3X. Dikurang Y pangkat 2, Y-nya itu adalah 3 minus 3X dibagi 2 pangkat 2 ya, ditambah 5X tambah 20. Nah, ini sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita uraikan jadi 3X minus 3X pangkat 2 dikurang, ini jadi 9 minus 18X tambah 9X pangkat 2 ya kalau kita uraikan. Dibagi dengan 2 pangkat 2, 4. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah 5X tambah 20. Oke, kita hilangkan penyebutnya dengan cara dikali 4 kedua ruas. Nah, maka kita peroleh ini sebentar langsung saja 3X tambah 5X kan 8X ya. 8X dikali 4 32X ya. Langsung 32X. 3X kuadrat kali 4 12X pangkat 2. Nah, kalau bagian yang ini X-nya langsung habis. Ya, maka kita 4-nya langsung habis, maka kita punya min 9 ya, plus 18X ya minus 9X pangkat 2. Ini tadi udah kita kalikan, tinggal plus 20 dikali 4 sama dengan 80. Oke, jadi kita punya persamaan kuadrat dalam bentuk X. Nah, langkah selanjutnya kita urutkan dari pangkat tertinggi ya, X kuadrat terlebih dahulu, jadi min 12 min 9 minus 21 X pangkat 2. Kemudian X-nya ini 32 tambah 18 ya,
sama dengan 50. 50X, konstantanya min 9 tambah 80. Min 9 tambah 80 sama dengan plus 71 ya, sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Kita kali min dulu ya. Kita kali min 1, jadi kita punya 21x kuadrat minus 50x minus 71 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita faktor, katakanlah 7x ya, dengan 3x. Ya, 71 ini bilangan prima ya. 71 dengan 1. Coba angkanya berapa nih kalau dikali nih? Biar jumlahnya 50. Oh, ini 21 dengan 1 saja berarti ya. Ya, 21 dengan 1 saja nih. Nah, coba 21x dengan x ya. Di sini 71, sini 1. Ya, kemudian di sini jadi plus, ini min ya. Jadi 21x kuadrat, 21 kurang min 71 jadi min 50, min 71. Maka dapatlah x-nya adalah 71 per 21 atau x sama dengan min 1. Nah, karena di sini A dan B-nya bukan bilangan bulat, maka nggak mungkin jawabannya adalah min 1 ya. Tidak mungkin ya. Nah, jadi kita ambil x-nya yang bentuknya tidak bulat. Nah, jadi x-nya adalah 71 per 21. Nah, tugas kita karena mencari berapa nilai Y lewat persamaan ini. Ya. Jadi Y-nya sama dengan 3 dikurang 3 kali 71 per 21. Ya. Jadi 3 dikali 71 per 21 dibagi dengan 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita coret 3 dengan 21 akan menjadi 7. Nah, seperti ini. Maka kita punya jadi 3 dikurang 71 per 7 atau 21 dikurang 71 per 7. Dibagi lagi dengan 2, artinya dikali 2 menyebutnya. Oke, jadi 21 kurang 71 jadi minus 50 per 14. Nah, seperti ini ya. Ini nilai Y-nya. Nah, ini nilai Y. Nah, seperti ini. Sekarang tugas kita mencari ya, A tambah B. Ya. Sebenarnya maksudnya jika A dan B adalah penyelesaian ya, maka nilai A dan B sama dengan berapa? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita akan dapatkan berapa A tambah B-nya. X ini mewakili nilai A ya, jadi 71 per 21, B-nya berarti min 50 per 14. Jadi A tambah B sama dengan 71 per 21 ditambah berarti dikurang 50 per 14. Oke, samakan penyebut ya, berarti kita bikin per 42. Ya, kita bikin per 42. Ini kita kali 2 jadi 142. Nah, berarti ini kita kalikan berapa nih? Kali 3 ya. Nah, kita kali 3. Jadi 150. Nah, seperti ini ya. Nah, 71 per 21 dikali 2 kali 2. Kemudian ini kita kali 3 kali 3. Ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah minus 8 per 42. Ya. Disederhanakan jadi bagi 2 min 4 per 21. Ya, min 4 per 21. Oh, enggak ada opsinya ya. Oke, jawaban kita min 4 per 21. Atau ada yang salah hitung, coba dicek.
Coba bantu dicek. Ya. Ya, jadi jawabannya X-nya 71 per 21. Ya, 71 per 21. Nah, kemudian Y-nya 3 min 3X, 71 per 21 jadi 71 per 7. 21 per 7 dikurang 71. Ya, jadi min 50 per 7 kali 2. Jadi min 50 per 14 ya. Jadi A tambah B-nya artinya X tambah Y, jadi 71 per 21 ditambah min 50 per 14. Ya, kita kali 2 per 2, 142 per 42 dikurang kali 3 kali 3 kali 3 atas bawah 50 dengan 42. Jadi min 8 per 42 sama dengan min 4 per 21. Oke, di sini nggak ada opsinya ya. Ya, ini untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Nah, kita punya atau diberikan dua persamaan di sini. Y kuadrat min 2X min 2 dibagi 2X kuadrat tambah Y plus 1. Nah, ini sama dengan, dan persamaan yang kedua sama dengan 2, persamaan yang keduanya adalah Y min 2X min 1 per 2X min Y tambah 3 sama dengan 1. Oke ya, nah ini kita sederhanakan dulu. Katakanlah persamaan yang pertama, yang kedua kita sederhanakan. Ya, persamaan yang keduanya, nah, kita hilangkan penyebutnya. Jadi kita punya Y minus 2X min 1 sama dengan, ya sebenarnya kita pindah ruas ya. Jadi ini min 1 sama dengan 0, kemudian kita kalikan dengan penyebut. Ya, anggap aja penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi sama saja hasilnya jadi Y min 2X min 1 sama dengan 2X min Y plus 3. Oke, kita kumpulkan X dan Y-nya katakanlah di kiri. Ya, jadi kita punya minus 4X plus 2Y ya, sama dengan 4. Ya, bagi min 2. Nah, kita bagi min 2. Jadi 2X min Y sama dengan min 2. Nah, seperti ini. Ya, kita simpan dulu ya persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama, Y kuadrat min 2X min 2 sama dengan 4X kuadrat ya, plus 2Y plus 2. Ya, kita kali 2 semua. Oke, kita kumpulkan di ruas kiri katakanlah ya, jadi Y kuadrat minus 2Y ya, kemudian sama dengan 4X kuadrat plus 2X ya, tambah 4. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita jadikan satu. Ya, dalam satu ruas katakanlah Y kuadrat minus 2Y min 4X kuadrat minus 2X min 4 sama dengan 0. Kalau kita inginkan X kuadrat X-nya yang positif, maka kita kali min 1 kedua ruas jadi 4X kuadrat plus 2X ya, min Y kuadrat plus 2Y ya, kemudian jadi plus 4. Nah, seperti ini. Oke, ya kita hilangkan salah satu variabel, kita minta bantu persamaan yang kedua. Ya, katakanlah kita minta 2X ya. Kita hilangkan 2X. 2X ini sama dengan Y min 2. Nah, seperti ini. Nah, maka 4X kuadrat kan hasil dari 2X pangkat 2 nih ya. Nah, ini 2X pangkat 2. Nah, jadi ini kalau sana kita lihat 2X-nya Y min 2, maka 4X kuadrat adalah Y min 2 pangkat 2. 2X kita ganti dengan Y min 2 dikurang Y kuadrat tambah 2Y tambah 4 sama dengan 0. Ya, oke, kita uraikan Y min 2-nya. Kita uraikan jadi Y kuadrat minus 4Y tambah 4 ditambah Y min 2 dikurang Y kuadrat tambah 2Y plus 4 sama dengan 0. Oke ya, nah ini kita sederhanakan Y kuadratnya sepertinya habis. Ya, koefisiennya 0. Kemudian min 4Y tambah 2Y tambah Y. Ya, jadi min Y.
4 tambah 2, 2 ya, ditambah 4 ya, jadi plus 6 sama dengan 0. Ya, maka dapatlah Y sama dengan 6 gitu ya. Dapat nilai Y-nya sama dengan 6. Nah, sekarang tugas kita mencari berapa nilai X. Ya, dengan kita substitusikan Y-nya diganti dengan 6. Nah, maka kita punya 2X sama dengan 6 kurang 2. Ya, jadi 2X sama dengan 4, sehingga X-nya adalah 2. Ya. Dapat Y-nya 6, X-nya 2. Nah, pertanyaannya adalah X tambah Y. Jadi 2 tambah 6 sama dengan 8. Ya, untuk soal nomor 8, maka kita pilih opsinya yang D ya. Oke ya, jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah 8. Ya, opsi yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100, 4X min 3Y sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang kedua ini kita sederhanakan jadi 4X sama dengan 3Y gitu ya. Nah, maka dapatlah X sama dengan 3 per 4Y. Nah, ini kita tandain ya. Nah, sementara persamaan yang pertama X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Kalau kita substitusikan ganti X dengan 3 per 4Y, maka kita peroleh menjadi 9 per 16Y kuadrat ya. 9 per 16Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 100. Kita jumlahkan ya, 9 per 16 tambah 1 sama dengan 25 per 16 Y pangkat 2 ya, sama dengan 100 ya, maka Y kuadratnya sama dengan 100 ya, dikali 16 per 25 sehingga Y-nya sama dengan plus minus akar dari 1600 per 25 atau Y-nya sama dengan plus minus 40 per 5. Nah, bisa disederhanakan jadi Y-nya plus minus 8. Oke, ini nilai Y-nya ya, ada 2 ya, Y-nya. Oke, kalau Y-nya sama dengan katakanlah Y1 sama dengan 8, maka nilai X-nya jadi X1 ya, X1 sama dengan 3 per 4Y. 3 per 4 kali 8 ya, maka dapat X1-nya adalah 6. Kemudian apabila Y yang kedua Y sama dengan min 8, maka dapatlah X2 sama dengan 3 per 4Y. Y-nya min 8, maka kita peroleh jadi minus 6 ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai X1 tambah X2 tambah Y1 tambah Y2 ya. X1-nya 6 tambah X2 min 6, Y1-nya 8 tambah Y2-nya min 8, maka dapatlah hasilnya adalah 0 ya untuk soal nomor 9. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 9. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 9. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Oke ya, serupa dengan soal-soal sebelumnya. Untuk nomor 10 kita ambil ya X sama dengan rasanya seperti itu. Nah, jadi kita bikin X sama dengan 13 min 3Y ya. 13 min 3Y ya, kita substitusikan ke persamaan pertama ya. Persamaan yang pertama X kuadrat, X-nya diganti dengan 13 min 3Y ya, kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4 XY. Nah, boleh juga kita bikin 4Y dikali X. X-nya 13 min 3Y. Nah, ini sama dengan 73. Oke, kita uraikan 13 min 3Y pangkat 2. Ini menjadi 169 ya, 13 kuadrat. Nah, kemudian dikurang 2 kali 13 kali 3 ya. Nah, 39, 78 ya, jadi minus 78.
Y ditambah 9Y kuadrat. Ditambah Y kuadrat, 4Y kali 13, 52Y, minus 12Y pangkat 2. Langsung dikurang 73 sama dengan 0. Maka jadilah nanti persamaan kuadrat dalam bentuk Y ya. Oke, Y kuadratnya nih 9 tambah 1, 10 dikurang 12. Jadi minus 2Y kuadrat. Ya, untuk koefisien Y-nya min 78 tambah 52. Ya, jadi minus 26. Iya benar ya. Y. Kemudian konstantanya 169 dikurang 73. Ya, jadi plus 96. Ya, sama dengan 0. Ini kita sederhanakan dengan cara dibagi min 2. Ya, dibagi min 2. Oke ya, kita bagi min 2 maka diperoleh Y kuadrat. Di sini jadi plus ya 13Y dikurang ya, 48 ya. Oke ya, dua bilangan dikali hasilnya min 48 dijumlahkan 13 ya. Y kali Y ya, nampaknya 16 dengan 3 ya. Oke, plus 16 min 3. Maka dapatlah nilai Y pertama adalah minus 16. Y yang kedua sama dengan 3. Oke ya. Nah, jika Y sama dengan min 16, maka berapa nilai X-nya? Oke, kita dapatkan X sama dengan kan 13 min 3Y. Jadi 13 dikurang 3 kali min 16. Ya. Jadi minus 48. Maka dapatlah X-nya sama dengan 13 tambah 48 ya, 61. Sementara kalau Y-nya 3, maka X-nya sama dengan 13 min 3Y. 13 min 3 kali 3, 9. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, ini kita punya pasangannya. 61, min 16. Kemudian 4,3. Ya, maka jawabannya adalah 61, minus 16. Dan satu lagi solusinya 4,3. Ya, maka kita pilih opsinya yang yang A ya, untuk soal nomor 10. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 10. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Oke ya, soal nomor 11. Sistem persamaan ya, ada dua persamaan di sini dipenuhi oleh A, B dan C, D. Berarti ini adalah X A-nya dan C, kemudian Y-nya adalah B dan D. Gitu ya. Pertanyaannya sehingga jadi B tambah D berarti Y1 tambah Y2. Pertanyaannya Y1 tambah Y2. Oke, nah, tugas kita berarti menghilangkan X ya, agar dapatlah persamaan dalam bentuk Y semuanya. Oke, dari persamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 8, maka Y sama dengan 8 min X. Ya, 8 min X. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Di persamaan pertama kita punya 2X. Ya. Terbalik ya. Balik, kita bikin X sama dengan, bukan X sama dengan. Nah, biar langsung dapat ya Y-nya. Oke, jadi kita bikin X sama dengan 8 min Y. Nah, ini ya. Oke, kita ganti X-nya. Maka kita punya 2 kali X, X-nya itu 8 min Y, ditambah Y, ditambah 3, pangkat 2 sama dengan 8 kali X, X-nya 8 min Y, tambah 4Y, plus 9. Oke, ini kita sederhanakan. Maka dapatlah 2 kali 8, 16, minus 2Y, tambah Y, tambah 3, pangkat 2, sama dengan 64 min 8Y, tambah 4Y, plus 9. Nah, ini apabila kita sederhanakan jadi 19, ya. 19 min Y, ya, pangkat 2, sama dengan min 4Y,
plus 73. Ya, seperti ini. Oke, 19 min Y pangkat 2 diuraikan menjadi 19 pangkat 2 ya, 361. Kemudian 38Y plus min Y dikuadratkan jadi Y pangkat 2. Sama dengan min 4Y plus 73. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk Y jadi Y kuadrat. Kemudian ini jadi minus 34Y. 361 kurang 73 ya, jadi plus belakangnya berarti 8 ya, 8 28. Oke ya, sama dengan 0. Nah, jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk Y. Nah, kita nggak perlu repot-repot memfaktorkan untuk mencari Y1 berapa, Y2 berapa. Karena Y1 tambah Y2, ini kan pertanyaannya ya, Y1 tambah Y2 itu rumusnya min B per A. Min B per A, B-nya adalah minus 34. Ya, A-nya 1. Nah, seperti ini. Maka dapatlah 34. Ya, Y1 tambah Y2-nya. Maka kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 11. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 11 ya. Oke ya, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor selanjutnya ya, soal nomor 12. Oke, soal nomor 12 bersama dengan soal nomor 11 tadi ya. Kita berikan 2x kuadrat min 2y kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Persamaan pertama, persamaan yang keduanya x tambah y sama dengan 6. Oke, katakanlah kita menghilangkan y, maka kita bikin y sama dengan ya 6 minus x. Nah, seperti ini. Oke, ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Ya, jadi 2x dikurang 2 kali y. Y-nya diganti dengan 6 min x pangkat 2 tambah 3xy. Berarti 3x dikali y. Y-nya 6 min x. Sama dengan 0. Oke, jadi kita dapat 2x minus 2 ya, dikali 6 min x pangkat 2 jadi 36 minus 12x tambah x pangkat 2 ditambah 3x kali 6 jadi 18x. 3x kali min x jadi minus 3x pangkat 2 sama dengan 0. Oke, ini kita uraikan dulu. Jadi kita punya ini 2x ya dengan 18x ini bisa kita jumlah. Jadi langsung 20x. Ini kita uraikan jadi minus 72 plus 24x minus 2x kuadrat. Nah, ini udah kita hitung jadi tinggal minus 3x pangkat 2. Nah, seperti ini. Ya, kita urutkan dari mulai x kuadrat maka jadi minus 5x kuadrat ya. Kemudian yang x-nya ini plus 44 ya. 44x minus 72 sama dengan 0. Ya, oke, sampai sini ada yang salah gak ya? Coba kita, oh ini 2x kuadrat, sorry, x-nya nggak ketulis nih ya. Pangkat 2-nya nih, 2x kuadrat. Ya, 2x kuadrat, jadi ini nggak bisa dijumlah ya, sorry. Angkanya nggak bagus. Oke ya, nah ini 2x kuadrat, 18x. Oke, kita lanjut. Ya, jadi 2x pangkat 2 minus 72 plus 24x minus 2x pangkat 2 tambah 18x minus 3x pangkat 2 sama dengan 0. Gitu ya. Ini habis ya. 2x kuadrat dengan min 2x kuadrat, maka sisanya jadi minus 3x pangkat 2. Kemudian yang x-nya ini kalau dijumlah jadi plus 42x ya dikurang 72 sama dengan 0. Oke, ini bisa dibagi dengan min 3 kedua ruas ya, jadi x kuadrat dibagi min 3 jadi 13 ya. X dibagi min 3 ini jadi plus 24 ya.
Oke, good. Kemudian ini kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya berapa yang memenuhi, dikali hasilnya 24 dijumlahkan 13. 12 2 ya. 3 dengan 8 enggak juga. Oh, nampaknya ada yang salah hitung nih ya. 13 12X 18X. Ini jadi minus nih ya. Enggak ya. 18X 24X. Jadi 42X dibagi min 3, 13X. Berapa ini kalau difaktor? Ya, ini kalau dikalikan hasilnya 24 dengan 1. Ya, kalau lihat dari opsi ini 2 dengan 12 harusnya. 2 dengan 12 dijumlahin di sini nggak mungkin jadi 13. Oh, ini 14 ya. Bukan 13 ya. 14 ya. 14 kali 3 gitu ya. Oke, jadi ini min 2 dengan minus 12. Oke ya. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya min 14 dikali 24, maka X-nya dapat sama dengan 2 ya, atau X sama dengan 12. Oke ya, jadi dapat dua nilai X, 2 dan 12. Nah, sekarang apabila X-nya 2, maka berapa nilai Y-nya? Ya, kita substitusikan ke sini 6 min X. Jadi Y sama dengan 6 dikurang 2. Maka Y-nya sama dengan 4. Kalau X-nya 12, maka Y sama dengan 6 min X, 6 dikurang 12, maka Y-nya sama dengan minus 6. Nah, maka dapatlah pasangan. Nah, solusi yang pertama adalah 2,4 ya. Ya, 2,4 ya. Solusi yang keduanya adalah 12,6. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, maka kita pilih opsinya 2,4 12 min 6. Oke, kita pilih yang C ya untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Oke ya, soal nomor 13. Kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100 ya. 9Y min 2X kuadrat sama dengan 0. Nah, oke, kita eliminasi X kuadrat di sini. Nah, katakanlah persamaan yang pertama langsung kita kali 2, maka kita peroleh 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat sama dengan 200. Persamaan yang kedua adalah min 2X kuadrat ya, tambah 9Y ya, sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi yang X kuadratnya ya dengan cara kita jumlah. Maka hilanglah 2X kuadratnya habis di sini. Maka kita peroleh menjadi 2Y kuadrat tambah 9Y sama dengan 200. Atau 2Y kuadrat tambah 9Y minus 200 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk Y ya. Nah, kali 2, kali 2, kali 2. 9Y. Oke ya. Oke, ini nggak bisa dibagi 2 ya. Ya, karena tengahnya 9. Nah, tapi di sini opsinya bulat semua nih. Nggak ada dipenuhi. Coba ini bisa difaktor tidak? Jadi 2Y dengan Y sama dengan 0. Maaf, 409. Kayaknya nggak ada ya. Kali 2 min 2X kuadrat. 686.
2y kuadrat tambah 9y min 200 sama dengan 0. Difaktorkan jadi 2y dengan y. Ya, di sini kalau y-nya. Oke, coba ada yang salah. Kali 2 kali 2 kali 2. Jadi jumlah jadi 2y kuadrat tambah 9y sama dengan 200. 2y kuadrat 9y min 200. Kita faktor. Ada yang bisa memfaktorkan nih? 102 nggak mungkin. Ya 54 enggak. Ya 45. Coba 45. Enggak juga ya. Terus 9y min 2x kuadrat 0 kali 2. 200 kali 1. Ini jumlah y kuadrat min 200. Coba ya kita cara-cara dulu. Ya, jadi x kuadrat, kalau x kuadrat tambah 9y minus 400 ya, nah, difaktor 400 ini ya jelas 1 400, 2 200 ya, 3 nggak mungkin, 4 dengan 100 ya, kemudian 5 dengan 80 ya, 6 enggak, 7 enggak, 8 ya dengan 50, 10 dengan 40 ya, kemudian 11 12 enggak ya, 16 ya dengan 25. Oh ini dia ya, 16 dengan 25 ya, 16 dengan 25 ya. Ya 16 dengan 25 kan dikali 400 dijumlahin 9, jadi ada plus ada minus. Oke ya, jadi 32 16. Jadi kita punya ini jadi x plus 25 ya, x minus 16. Gitu ya, kalau salah satunya harus ada 2. Ya, 25 dengan min 25 dengan 16. Oke. Jadi di sini bisa ya dicari ya. Berarti 25 dengan di sini plus, di sini minus. 2x. Jadi 50 dengan 4. Oh, ini 32 ya. Ya, 32 8. Ya, 8 25. Oke ya. Maka dapat y-nya sama dengan minus 25 per 2 atau y sama dengan 8. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada dua solusinya, y-nya 25 per 2 dengan 8. Ya, 1, y 2. Oke, kalau seandainya kita pilih y-nya sama dengan min 25 per 2, maka x-nya, nah di sini kan kita punya bahwa 2x kuadrat sama dengan 9y. Maka x kuadrat sama dengan 9 per 2y. Nah, ini ya. Oke, ya. Ya, jadi kalau seandainya kita pilih y-nya minus 25 per 2, maka x kuadrat menjadi 9 per 2 dikali minus 25 per 2. Nah, jadi negatif. Nah, ini tidak mungkin ya, bilangan kuadrat hasilnya negatif. Jadi nggak mungkin nilai y yang pertama. Jadi kita pilih y yang kedua. Nah, yang kedua, kalau seandainya y-nya 8, ya maka nilai x kuadratnya sama dengan 9 per 2 ya dikali 8.
ya maka dapatlah X kuadratnya sama dengan 36, sehingga X-nya ada dua kemungkinan, ya, plus minus akar 36 atau 6. Nah, sehingga dari sini dapat diambil kesimpulan, ya, nilai Y-nya sama 8, ya, nilai Y-nya sama 8, namun nilai X-nya ada dua kemungkinan, bisa 6, bisa min 6. Oke ya, gini. Ya, jawaban pertama, sorry ini bukan 8. Ya, 6,8 dan min 6,8. Jadi kita pilih opsinya yang 68. Oke, yang A ya. Untuk soal nomor 13. Oke, yang ini hanya coret-coretan saja ya. Oke. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14. Oke, di sini ada X kuadrat Y kuadrat. X kuadrat Y kuadrat. Jadi kita bisa langsung eliminasi X kuadrat tambah Y kuadratnya. Ya, langsung kita eliminasi, maka hilanglah X kuadrat tambah Y kuadrat ketika dikurang. Maka dapatlah hasilnya min 25 dikurang 11 jadi minus 36, dikurang min 12 jadi plus 12X, ya, sama dengan 0. Maka dapatlah 12X-nya sama dengan 36, sehingga X-nya sama dengan 3. Ya. Oke, langsung dapat nilai X-nya 3. Kita bisa pilih salah satu persamaan ini untuk mencari berapa nilai Y-nya. Ya, katakanlah di persamaan yang pertama. Ya, persamaan pertama X kuadrat berarti 3 kuadrat 9 tambah Y kuadrat minus 25 sama dengan 0. Nah, gini. Jadi Y kuadrat minus 16 sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan Y kuadrat sama dengan 16 atau Y sama dengan plus minus 4. Nah, ini nilai Y-nya ya. Ya, jadi Y-nya bisa 4, bisa min 4. Ya. Oke ya. Nah, kalau Y-nya bahkan sini opsinya 3,4 ya. 3,4. Kalau min 4 memenuhi tidak ya? Nah, coba kita masukkan ke solusi kepersamaan 2. Ya, X-nya 3, Y-nya min 4. Ya, kalau min 4 memenuhi gak nih? Ya, 9. Memenuhi juga ya, sama ya, karena kan di kuadrat ya. Oke ya. Jadi jawabannya ada dua nih sebenarnya. Ya, bisa 3,4, bisa 3,4, tapi di sini opsinya hanya salah satu saja, jadi 3,4 yang kita pilih ya. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15. Oke, bila A, B, P, Q memenuhi syarat persamaan, maka nilai A tambah B tambah P tambah Q sama dengan, oke, jadi sama aja nih. Ya, ini X1, berarti ini X2. B itu Y ya, berarti Y1, Y2. Ya, berarti pertanyaan X1 tambah Y1 tambah X2 tambah Y2. Atau pertanyaannya adalah X1 tambah X2 tambah Y1 tambah Y2. Nah, seperti ini. Oke, kita perhatikan di nomor 15 ini, dua persamaan ini kita bisa langsung eliminasi untuk mendapatkan atau menghilangkan salah satu variabel. Ya, persamaan satunya X kuadrat min Y sama dengan 0. Persamaan keduanya adalah X kuadrat min 4X tambah Y sama dengan 0. Nah, kita langsung hilangkan salah satu variabel di sini dengan cara ditambah ya, maka dapatlah 2x kuadrat minus 4x sama dengan 0. Oke, ini kita faktorkan ya, jadi 2x dikali x minus 2. Nah, maka dapat solusi pertama x-nya 0, dan keduanya x sama dengan 2. Oke ya, nah ini katakan x1, x2 ya, x1, x2. Nah, sekarang kalau seandainya X-nya 0, maka berapa nilai Y1? Y1 berarti kalau kita ambil dari persamaan 1, ya, jadi Y sama dengan X kuadrat. Ya, maka Y1 sama dengan X1 kuadrat, jadi 0 kuadrat. Jadi Y1-nya sama dengan 0.
Oke, dapat X1-nya 0, Y1-nya 0. Yang kedua, X2-nya adalah 2. Ya, maka kita peroleh nilai Y2-nya sama dengan X kuadrat, berarti X2 kuadrat. Ya, jadi 2 kuadrat, maka dapatlah Y2-nya sama dengan 4. Nah, seperti ini ya. Nah, masuk ke pertanyaan. Pertanyaan adalah X1 tambah X2, jadi 0 tambah 2, tambah Y1 tambah Y2. Ya. 0 tambah 2 ditambah 0 tambah 4, jadi sama dengan 6. Ya, untuk soal nomor 15 kita pilih opsinya yang C ya. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 15. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 16. Oke ya, untuk nomor 16 kita soalnya berupa esai ya. Tentukan nilai A agar sistem bersama mempunyai tepat satu penyelesaian. Oke ya, nah ini kita review dari soal yang sebelum-sebelumnya. Oke, tepat satu penyelesaian, maka kita hilangkan salah satu variabel di sini. Nah, ini bisa langsung kita hilangkan atau saya tulis ulang soalnya ya. Jadi pertama persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat minus 6X min 4Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini ada Y ya. Ya, Y kuadrat min 4Y tambah. Oke ya. Nah, ini Y kuadrat min 4Y tambah 4 bisa difaktor sebenarnya. Ya. Jadi Y min 2 kuadrat. Ya. Jadi ini X kuadrat minus 6X tambah Y minus 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini kita hilangkan Y-nya, katakanlah, maka kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan 4Y sama dengan min 3X min A. Ya, maka Y sama dengan min 3X min A dibagi 4. Nah, seperti ini. Kita ganti Y-nya dengan ini, maka dapat X kuadrat minus 6X ya, ditambah Y-nya diganti min 3X min A dibagi 4 dikurang 2. Nah, 2-nya 8/4. Ya, pangkat 2 sama dengan 0. Oke ya. Nah, kita lanjutkan jadi X kuadrat min 6X tambah min 3X min A min 8 min A min 8 bagi 4 ya. Pangkat 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kita kali, wah ini jadi per 4, pangkat 2 jadi 16 ya. Oke, jadi ini kita uraikan jadi X kuadrat min 6X ditambah kita uraikan katakanlah adalah penjumlahan 2 suku ya. Oke, kita uraikan. Saya tuliskan dulu di sini rumusnya. Kalau seandainya kita punya A tambah B tambah C pangkat 2, maka uraiannya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2AB tambah 2AC tambah 2BC ya, seperti ini. Oke, jadi kita uraikan di sini jadi 3X kuadrat jadi 9X pangkat 2. Kemudian min A dikuadratkan jadi plus A kuadrat ditambah 64 min 2AB berarti jadi plus ya 6AX ya, min plus 2AC jadi plus 48X terakhir 2BC berarti plus 16A ya. Oke, dari sini dibagi dengan 4 kuadrat atau 16 ya, sama dengan 0. Oke, kita kali 16 kedua ruas ya, dikali 16 maka dapat 16X kuadrat minus 96X ya tambah 9X kuadrat ya, kita urutkan dari X dulu ya, nggak usah lah ya, jadi A kuadrat tambah 64 tambah 6AX
tambah 48X tambah 16A. Nah, seperti ini. Sama dengan 0. Oke ya, kita urutkan dari X kuadrat. Oke, kita urutkan dari X kuadrat. 16X kuadrat ya, ditambah dengan 9X kuadrat. Jadi kita peroleh 25X kuadrat. Kemudian yang X kita lihat min 96 ya, yang X lagi plus 6AX 48X. Nah, ini yang bisa dijumlah ya. Jadi kita punya 6AX ditambah 6AX min 96 tambah 48 jadi minus ini A ya, minus 48X. Nah, seperti itu. Kemudian yang konstantanya adalah A kuadrat tambah 64 tambah 16A. Jadi kita tulis A kuadrat ya tambah 16A tambah 64 ya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita jadikan 25X kuadrat berarti A-nya 25 nanti ya, koefisien X kuadratnya, koefisien X-nya adalah 6A dikurang 48. Kemudian yang C-nya berarti ya A kuadrat ya tambah 16A tambah 64 sama dengan 0. Agar memiliki tepat satu penyelesaian berarti B-nya harus sama dengan 0. Ya, D itu B kuadrat min 4AC berarti 6A minus 48 ya pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 25 kali C. C-nya A kuadrat tambah 16A tambah 64. Nah, seperti ini. Oke ya, angkanya besar juga nih. Jadi kita punya 6A dipangkatkan 2, 36A kuadrat dikurang 12 kali 48 ya. 12A kali 48 ditambah 48 kuadrat. Dikurang 100 kali A ya 100A kuadrat. Dikurang 1600A dikurang 6400 sama dengan 0. Oke, kita kumpulkan A-nya ini jadi 36A kuadrat dikurang 100A kuadrat menjadi minus 64A kuadrat. Yang A di sini 12 kali 48. Ya, 12 kali 48 berapa? Ada yang bisa bantu? .576 ya. Oke, ini jadi minus 576 dikurang 1600. Jadi makin gede ya ini. Jadi minus 2176. Ya, kemudian 48 pangkat 2. Bentar, coret-coret dulu. 48 pangkat 2 dikurang 48 pangkat 2 2304 ya dikurang 6400 jadi minus 4096. Oke, kita bagi dengan minus 64 coba ya. Jadi 2204 ini jadi A kuadrat. Nah, ini bisa dibagi gak dengan 64 nih? Oke, bisa ya, 34 nih. Jadi plus 34A. Nah, gede juga angkanya. Jadi A kuadrat tambah 34A tambah 2204 sama dengan 0. Tarik dikecil dulu angkanya.
2204 ya. Misalnya tambah 2204 sama dengan 0. Nah, gini. Oh, ini bukan gini ya, kebanyakan nih. 4096 dibagi 64 ya. Bagi 64 ya. Oke, good. Kita faktorkan nih jadi A plus 32 dengan A plus 2 ya. Oke, good ya. Jadi dapatlah nilai A-nya min 32 atau A sama dengan min 2. Oke, opsinya ada gak ya? Oh, ini saya lupa. Ya, jadi jawabannya adalah A-nya min 32 atau A sama dengan min 2 ya, agar mempunyai tepat satu solusi. Oke. Oke, good ya. Itu pembahasan soal nomor 16. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 17. Oke, soal nomor 17. Mempunyai dua penyelesaian. Kalau ini berapa nilai A agar mempunyai dua penyelesaian? Ya, syaratnya sama kayak seperti sebelumnya, berarti nanti diskriminannya harus lebih besar dari 0 gitu ya. Oke, ini kita nyatakan Y sama dengan. Dari persamaan yang kedua, nyatakan Y sama dengan, maka kita bisa bikin Y sama dengan ya 4X plus A ya. Oke, 4X tambah A sama dengan Y. Oke, dari persamaan pertama, X kuadrat min Y, Y-nya adalah 4X tambah A dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Maka dapatlah X kuadrat min 4X min A min 4X tambah 3 sama dengan 0. Atau X kuadrat minus 8X plus 3 minus A sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Nah, maka dapatlah koefisien X kuadratnya alias A-nya 1, B-nya min 8, C-nya berarti 3 min A. Syarat agar mempunyai dua penyelesaian, D-nya harus lebih besar dari 0. Nah, D-nya adalah B kuadrat, berarti min 8 kuadrat atau langsung 64 dikurang 4 kali A kali C. Oke, seperti ini. Jadi 64 dikurang 12 ditambah 4A ya. Oh sorry, lebih besar ya. Lebih besar dari 0. Maka kita peroleh ini jadi 52 tambah 4A lebih besar dari 0. Kita bagi 4 ya, sama dengan 13 tambah A lebih besar dari 0. Maka dapatlah A-nya harus lebih besar dari min 13 agar mempunyai solusi dua solusi penyelesaian. Nah, ini untuk soal nomor 17. Oke, itu pembahasan soal nomor 17. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 18. Oke ya, soal nomor 18. Soal nomor 18. Oke, di sini informasinya tentukan nilai C. Ya, agak grafik fungsi kuadrat ini. Grafiknya menyinggung semu X. Ya, semu X itu adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada dua persamaan, ya, dua persamaan, dia saling bersinggungan, artinya mempunyai satu solusi. Ya, bersinggungannya maknanya mempunyai satu solusi. Berarti kita bikin Y sama dengan Y. Y yang pertama adalah fungsi kuadrat, X kuadrat minus 4X tambah C. Y yang kedua adalah 0, ya, karena semu X. Nah, syarat bersinggungan, syarat ya, bersinggungan, ya, singgungan berarti sama aja dia mempunyai satu solusi. Ya, syaratnya adalah D harus sama dengan 0. Oke ya, jadi B kuadrat min 4AC, B-nya min 4,
kuadrat dikurang 4 kali A kali C. C-nya tetap C di sini ya. Ada sama dengan 0. Maka jadi 16 dikurang 4C sama dengan 0. Atau min 4C sama dengan min 16. Dapatlah C-nya sama dengan 4. Ya, jadi dapatlah nilai C sama dengan 4. Ya, agar kedua grafik ya bersinggungan. Ya, saling bersinggungan. Oke, itu untuk soal nomor 18. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 19. Oke, soal nomor 19. Sistem persamaan ya, persamaan kedua dipenuhi oleh 3,2. Artinya nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan 1 dan 2, ini pasti memenuhi. Ya. Nah, pertanyaannya berapa nilai 2A tambah 3B? Berarti nanti kita mencari A dan B. Jadi A dan B-nya nanti menjadi variabel. Oke, persamaan 1 kalau X-nya diganti 3, Y-nya diganti 2, maka kita peroleh 9 tambah 4 ya, ditambah A kali X, X-nya 3, 3A. 8 kali Y, Y-nya 2, jadi 16 tambah B sama dengan 19. Maka kita peroleh di persamaan 1 ini 3A ya, tambah B. Ini sama dengan 13 kurang 11 3 jadi 16. Nah, seperti ini ya. Oke, ini persamaan pertama. 3 tambah B sama dengan 16. Nah, persamaan kedua ya dengan cara yang sama, X-nya kita ganti 3, ya diganti 2, maka kita peroleh 3 kali 3 9 ya, tambah A kali Y, Y-nya 2 jadi 2A ditambah B, ini sama dengan 27. Sehingga kita punya 2A tambah B sama dengan ya 18 ya. Oke, ini persamaan yang kedua. Oke, untuk mendapatkan nilai A dan B, nah, cukup kita eliminasi ya. Jadi persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, kita tuliskan isi 3A tambah B sama dengan 16 ya, 2A 2A ditambah B sama dengan 18. Kita kurang jadi A sama dengan 2. Ya, A-nya 2, maka B-nya sama dengan 6, jadi 10 ya. Oke. Nah, maka kita peroleh di sini dari pertanyaannya ya 2A tambah 3B ya, sama dengan 2 kali 2 4, 3 kali 10 30. Maka dapatlah hasilnya 34. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 19. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Oke, soal nomor 20. Nah, di sini bentuk pengayaan ya. Jadi 2X tambah 3Y tambah 4 dikali X tambah 2Y min 8 sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1 ini ada 2 yang memenuhi ya, karena konsepnya kalau seandainya kita punya A ya kali B, 2 bilangan dikali hasil 0, maka bisa jadi A-nya 0 ya atau B-nya 0 gitu ya. Kemudian persamaan kedua, katakanlah C dengan D ya, dikali hasilnya 0, maka kita punya C sama dengan 0 atau D sama dengan 0. Untuk mencari solusinya berarti kita hubungkan ya, eliminasi A dengan C ya, A dengan D. Nah, bisa juga B dengan C, B dengan D. Jadi ada 4 kemungkinannya. Gitu ya. Oke. Nah, sebentar. Sekarang kita kaitkan 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0 dengan X tambah Y tambah 2 sama dengan 0. Kita eliminasi. Jadi ini solusi yang pertama ya. 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Ya, dengan X tambah Y tambah 2 sama dengan 0. Kita langsung kalikan 2 ya. Nah, kalikan 2 biar nanti bisa langsung dieliminasi. Jadi 2X tambah 2Y tambah 4 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita eliminasi, maka kita peroleh solusi pertama ya. X-nya habis, 4-nya habis, maka dapatlah Y sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, kita boleh substitusikan ke salah satu persamaan. Maka X-nya sama dengan Y-nya 0, maka 2X tambah 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Oke, ini solusi yang pertama. Ya, solusi pertama berarti min 2,0. Oke, solusi yang kedua adalah
sekarang kita pakai ya 2x tambah 3y tambah 4 sama dengan 0 dengan 2x tambah y min 6 sama dengan 0. Ya, kita tuliskan 2x tambah 3y tambah 4 sama dengan 0 dengan 2x tambah y min 6 sama dengan 0. Karena nggak perlu kita kali karena udah ada yang sama. Ya, koefisiennya sudah ada yang sama. Oke, jadi kita eliminasi dengan cara dikurang, habislah x-nya. Maka kita peroleh 2y 4 ditambah 6 jadi plus 10 sama dengan 0. Maka 2y sama dengan minus 10, y-nya sama dengan min 5. Nah, seperti ini. Ya, y-nya min 5, berapa nilai x-nya? Oke, coba kita masukkan ke persamaan. Nah, yang pertama, ya, kalau y-nya min 5 kan jadi min 15. Ya. Min 15 tambah 4 jadi min 11. Ya, min 11 jadi 11 di sini. Jadi 11 per 2 ya. Oke, ini solusi yang kedua. Ya, solusi yang kedua berarti kita peroleh, nah, di sini saja 11 per 2, min 5. Nah, gitu. Nah, solusi yang ketiga, sekarang kita gunakan x tambah 2y min 8 dengan x tambah y tambah 2. Ya, jadi x tambah 2y min 8 sama dengan 0, eliminasi dengan x tambah y tambah 2 sama dengan 0. Oke, kita kurang ya biar x-nya habis, jadi dapatlah y minus 10 sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 10. Dari y sama dengan 10 berapa nilai x? Kita masukkan ke persamaan pertama. 2 kali 10 20, min 8 jadi 12. Ya. Nah, pindah ruas jadi min 12. Maka dapatlah x-nya min 12. Sehingga solusi yang ketiga adalah x-nya min 12, y-nya 10. Masih ada satu lagi ya yang belum. Nah, ini yang keempat. Nah, di sini saja nggak apa-apa. Yang keempat berarti ini ya. X tambah 2y min 8 dengan 2x tambah y min 6. Nah, di sini nggak ada yang sama koefisiennya. Nah, langsung saja persamaan yang ini kita kali 2. Jadi 2x yang pertama ya, kali 2, 2x tambah 4y min 16. Wah, kurang ke kiri, sorry. Kurang ke kiri. Kita kali 2 jadi 2x tambah 4y minus 16 sama dengan 0. Oke ya, jadi langsung kita kali 2. Nah, langsung tahu sama yang keduanya nggak usah dikali 2. Ya, kali 1 saja ya, 2x tambah y min 6 sama dengan 0. Kita eliminasi x-nya habis, jadi 4y dikurang y jadi 3y. Ya, min 16 dikurang min 6 jadi tambah 6, jadi min 10 sama dengan 0. Maka dapatlah y-nya sama dengan 10 per 3. Nah, kalau y-nya 10 per 3 berapa nilai x-nya? Kita masukkan ke persamaan yang kedua lebih mudah. Atau persamaan pertama aja ya. Nah, persamaan yang pertamanya kan kita punya x tambah 2y. Y-nya 10 per 3 jadi 20 per 3 dikurang 8. 8 itu 24 per 3 sama dengan 0. Maka x min 4 per 3 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 4 per 3. Gitu ya. Maka dapat solusinya yang keempat adalah x-nya 4 per 3, y-nya 10 per 3. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 20 ini yang memenuhi adalah min 2,0, 11 per 2, min 5, minus 12, minus 12,10, dan yang terakhir 4 per 3, 10 per 3. Nah, seperti ini ya untuk pembahasan soal nomor 20. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 20. Kita lanjutkan ke soal terakhir ya, soal nomor 21. Oke ya, ke soal nomor 21. Nah, nomor 21 ini hampir mirip dengan soal nomor 20 ya. Namun kita harus jadikan perkalian terlebih dahulu ya, alias difaktor. Oke, persamaan sistem persamaan ini, nah, kita perhatikan ini bisa difaktor. Ya, bisa difaktor x kuadrat tambah 6xy tambah 9y kuadrat bisa difaktor menjadi x tambah 3y ya, pangkat 2 dikurang 16. 16 ini juga bisa dijadikan bilangan kuadrat ya, 4 kuadrat. Oke.
Kemudian persamaan yang kedua adalah X kuadrat tambah 4XY tambah 4Y kuadrat bisa difaktor juga, ya, menjadi X tambah 2Y, ya, pangkat 2. Dikurang 9, 9 jadikan bilangan kuadrat, ya. Bilangan pangkat 2 ini jadi 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ingat kembali, ya, sistem konsep bilangan kuadrat dikurang bilangan kuadrat. Ini bisa difaktor menjadi A tambah B, A kurang B. Nah, karena ini A, ini B, ya. Ini A, ini B. Ya, maka kalau misalnya kita tambah, kemudian kita kurang, hasilnya akan menjadi, maka nanti sistemnya dia akan menjadi bentuk perkalian. Jadi X tambah 3Y ditambah 4, Y tambah 4 dikali A min B, berarti X tambah 3Y dikurang 4. Ya, dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan pertama. Persamaan kedua juga demikian, A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi A tambah B, A min B. A tambah B-nya jadi X tambah 2Y tambah 3. 2Y tambah 3. Kemudian yang keduanya A min B-nya jadi X, ya, tambah 2Y minus 3. Oke, ini pun juga ada 4, ya, kemungkinan, ya. Paling banyak, ya. Oke. Kemungkinan yang pertama, kita pakai warna biru saja. Apabila kita gunakan yang pertama dengan yang pertama, ya. Jadi kita punya di sini X tambah 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dengan X tambah 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Kita eliminasi, maka akan kita peroleh Y plus 1 sama dengan 0. Sehingga dapatlah Y-nya min 1. Kalau Y-nya min 1, berapa nilai X-nya? Oke, katakanlah kesamaan pertama. 3 kali min 1 min 3 tambah 4, ya 1. Maka X-nya juga min 1. Ya. Maka solusi pertamanya min 1, min 1. Kemudian solusi kedua. Oke, solusi kedua. Kita ambil pertama dengan kedua. Ya, pertama dengan kedua. Oke, pertama kita punya persamaan X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, yang kedua X tambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Kita eliminasi, kita hilangkan X-nya, maka dapat 3Y kurang 2Y adalah Y. 4 kurang min 3 jadi 4 tambah 3, jadi plus 7 sama dengan 0, sehingga dapatlah Y-nya sama dengan minus 7. Nah, kalau Y-nya min 7, berapa nilai X-nya? Substitusikan ke persamaan kedua saja, lebih gampang, ya. Nah, 2 kali min 7 jadi min 14, min 3 jadi min 17, pindah ruas jadi 17. Oke, ya. Nah, maka dapatlah solusi pertamanya 17, min 7. Kemungkinan yang ketiga, oke, kita pakai warna hitam. Kemungkinan ketiga berarti kita gunakan kedua dengan pertama, ya. Oke, kedua dengan pertama. Jadi X tambah 3Y minus 4 sama dengan 0 dengan X tambah 2Y plus 3 sama dengan 0. Ini juga kita eliminasi, maka dapatlah jadi Y min 7 sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan 7. Oke, Y-nya 7, berapa nilai X-nya? Kita substitusikan ke persamaan yang kedua, lebih gampang, ya. X tambah 14 tambah 3, jadi X tambah 17, maka X-nya minus 17, ya. Jadi solusi ketiganya minus 17,7. Nah, kemudian bagian yang keempat. Ya, kemungkinan keempat adalah kita gunakan kedua dengan kedua. Ya, jadi kita punya X tambah 3Y minus 4 sama dengan 0 dengan X tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Ya, kita eliminasi, maka kita punya Y min 1, ya, min 4 tambah 3. Maka dapatlah Y-nya sama dengan 1. Oke, kalau Y 1, maka X-nya sama dengan, ganti, Y-nya 1. Jadi X tambah 2 kali 1, 2 dikurang 3. Jadi X min 1, maka X-nya sama dengan 1. Oke, solusi yang keempat adalah 1,1. Sehingga dari sini penyelesaian yang memenuhi adalah min 1, min 1. Kemudian 17, minus 7. Ya. Kemudian
min 17,7 dan yang terakhir 1,1. Nah, seperti ini. Nah, ini solusi untuk soal nomor 21. Oke ya, jadi demikianlah pembahasan untuk sistem persamaan linear kuadrat. Ya. Oke, terima kasih.